Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Roshan Fikri dengan NIM 2020-31049 ingin mempresentasikan demi memenuhi tugas komunikasi data kelas B, membahas tentang transmisi menggunakan fiber optik. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampil. Baik, topik yang saya bahas kali ini adalah transmisi menggunakan serat optik ya. Ini adalah gambar fiber optik yang digunakan di misalkan di beberapa server atau beberapa perangkat elektronik lainnya. Dan ini adalah fiber optik ketika dibelah. Untuk lebih lanjutnya, saya akan membahasnya di slide berikutnya. Baik, apa sih fiber optik itu? Fiber optik atau serat optik itu merupakan sebuah media transmisi fleksibel yang mampu mengarahkan sinar optik. Beberapa jenis kaca dan plastik dapat digunakan untuk membuat serat optik. Nah, kabel serat optik ini memiliki bentuk silindris dan terdiri dari 3 bagian konsentris, yaitu adalah inti atau the core, terus ada selubung atau the cladding, dan yang terakhir adalah jacket atau the jacket sebagai selubung. Selimut kalau aku bilang ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya fiber optik itu merupakan transmisi yang fleksibel sehingga ia bisa mengarahkan sinar optik. Dan untuk membuat fiber optik ini dibuat dari jenis kaca dan plastik. Dan dari beberapa bagian fiber optik tersebut ada 3 bagian. Di sini bisa ada gambarnya, bisa dilihat. Yang tengah ini adalah intinya atau disebut dengan core. Terus di sini lapisan kedua ada cladding atau selubung, dan yang paling luar adalah the jacket atau sebuah jaket gitu loh. Nah, ini adalah gambar simpelnya ya. Untuk lebih lengkapnya mengenai 3 bagian konsentris serat optik, di sini saya sudah ada penjelasannya. Yaitu tadi yang pertama adalah the core atau inti, merupakan bagian paling dalam dan terdiri dari satu atau lebih kabel atau serat yang sangat tipis terbuat dari gelas atau kaca ataupun plastik. Inti ini memiliki diameter sekitar 8 hingga 50 mikrometer. Sangat kecil sekali ya. Dan bisa dilihat dari gambarnya ini yang tanda panah oranye. Ini adalah inti dari sebuah fiber optik. Ya, sebenarnya dia sangat banyak kayak gitu. Terbuat dari kaca, dari plastik gitu. Dan dari ini selubung dari kaca atau plastik yang memiliki sifat optik berbeda dari inti dan memiliki diameter lebih besar dari inti, yaitu sekitar 125 mikrometer. Interface antara inti dan selubung bertindak sebagai pemantul untuk membatasi cahaya menyimpang dari inti. Bisa dilihat di sini untuk yang membungkus dari inti tersebut adalah selubung yang berfungsi untuk memiliki fungsi sebagai pemantul untuk membatasi cahaya menyimpang dari inti. Jadi kan inti dari fiber optik ini dia mengirimkan sebuah cahaya melalui inti ini kan. Nah, biar cahayanya itu dia nggak kemana-mana, itu perlu ada selubung dan bisa memantulkannya nanti. Nah, ini yang kabel warna biru, hijau, merah, dan kuning ini adalah selubungnya gitu. Yang paling luar adalah jacket. Terbuat dari plastik atau material lain yang berfungsi melindungi dari kelembapan, abrasi, benturan, dan lain-lain yang dapat mengganggu inti dan selubung di dalamnya gitu loh. Nah, jadi jaket itu yang paling luar lah gitu, selimut paling luar gitu. Dan ini adalah contoh dari
fiber optik ya. Ada bisa kita lihat, kalau sering kita lihat tuh fiber optik itu ada di kabel telepon, kabel TV, kabel internet. Banyak sebenarnya. Oke, next. Nah, sebenarnya kenapa sih harus milih serat optik dan apa keuntungannya gitu loh. Jadi sebenarnya masih banyak keuntungan serat optik yang bisa kita ketahui, tapi di sini dibahasnya hanya beberapa, yaitu kapasitas dari serat optik itu lebih besar, sehingga dapat mencapai pesat data ratusan gigabyte per second. Dan serat optik ini memiliki ukuran lebih kecil dan beratnya lebih ringan. Kemudian atenuansi lebih rendah, isolasi elektromagnetik yang lebih kuat, di mana serat optik ini tidak rentan terhadap gangguan, draw impulse maupun crosstalk, dan tingkat keamanan lebih tinggi dari penyadapan. Serat optik juga memiliki jarak antar repeater yang lebih jauh, hingga puluhan kilometer. Kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio disebut sebagai imun. Serat optik memiliki non-penghantar, yaitu tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Kemudian yang paling penting di sini serat optik adalah tahan lama karena tidak berkarat. Begitu kira-kira. Karakteristik atau karakter transmisi serat optik. Di antaranya adalah mengirimkan sinyal berupa sinar yang dikodekan dengan cara refleksi internet total. Bertindak sebagai pemandu gelombang untuk frekuensi dengan jangkauan 14 hingga 15 Hz. Sumber cahaya yang digunakan untuk fiber optik ini sebagai transmisi diantaranya ada dua, yaitu adalah light emitting diode atau disebut dengan LED yang bersifat lebih murah, jangkauan suhu lebih tinggi, dan waktu operasional lebih panjang. Dan kedua adalah sumber cahaya yang digunakan itu adalah injection laser diode atau ILD yang bersifat memiliki pesat data lebih tinggi. Gitu. Kemudian ada mode transmisi dari fiber optik. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwasanya 3 mode untuk fiber optik. Di antaranya adalah step index multimode, grade index multimode, dan single mode. Oke. Mode transmisi step index multimode fiber. Cahaya dari sumber dikirimkan melalui inti kaca atau plastik. Cahaya-cahaya dengan sudut datang tertentu dipantulkan dan diteruskan sepanjang serat. Cahaya dengan sudut besar diserap oleh material di sekelilingnya. Terdapat beberapa jalur propagasi yang disebut mode. Masing-masing memiliki panjang jalur berbeda dan mengakibatkan waktu untuk melintasi serat yang tidak seragam. Hal ini menyebabkan elemen-elemen sinyal cahaya menyebar secara satu waktu, sehingga membatasi kecepatan transmisi data. Jenis serat ini paling sesuai untuk transmisi di jarak pendek, ya, jarak yang sangat pendek. Nah, jadi kan sudah jelaskan bahwasanya pada mode ini, indeks multimode fiber itu dia memiliki diameter yang paling besar dibandingkan mode yang lainnya, ya, bisa kita lihat di sini. Tetapi meskipun ia memiliki diameter paling besar, ia tidak cocok untuk transmisi jarak jauh. Cocoknya hanya untuk transmisi jarak pendek. Kenapa? Karena elemen-elemen sinyal cahaya menyebar dalam satu waktu, sehingga membatasi kecepatan transmisi data. Gitu. Jadi cahaya masuk dari sini, ternyata cahaya menyebar gitu loh, sehingga mengakibatkan panjang jalur tiap cahaya masuk itu berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencapai cahaya menyebar dalam satu waktu gitu loh. Sehingga pokoknya membatasi kecepatan transmisi data. Oke, selanjutnya ada mode transmisi grade index multimode fiber. Pada serat jenis ini, cahaya yang melintasi serat di dekat sumbu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang dekat dengan selubung.
Cahaya pada inti melengkung karena adanya perbedaan indeks refraksi yang bertingkat, mengurangi jarak perjalanan cahaya melintasi serat. Dan untuk di mode ini, itu sering digunakan di LAN atau Local Area Network. Pada bagian Grade Index Multimode Fiber ini, ia memiliki ukuran diameter sekitar 50 hingga 100 mikrometer dan apa nih ya, cahaya yang melintasinya yang di dekat sumbu itu bergerak lebih cepat dibandingkan yang dekat dengan selubung gitu. Dan ini melengkung karena daya refraksi yang bertingkat sehingga mengurangi jarak perjalanan cahaya melintas serat gitu. Berbeda ya antara tadi itu dengan step index fiber dengan grade index fiber. Yang terakhir adalah mode transmisi single mode fiber. Ketika jari-jari inti serat diperkecil, semakin sedikit sinar yang memantul. Dengan mengurangi jari-jari inti serat menjadi sangat kecil, hanya sinar dengan sudut tunggal yang bisa lewat. Hal tersebut memberikan kinerja yang sangat baik. Jalur transmisi tunggal untuk transmisi mode tunggal bisa digunakan untuk aplikasi jarak jauh. Di antaranya adalah untuk transmisi telepon dan TV kabel. Tadi jelaskan bahwasannya untuk di mode ini diameternya itu lebih kecil sehingga mengakibatkan sedikit sinar yang memantul gitu. Dengan adanya ukuran yang kecil ini hanya sinar dengan sudut tunggal yang bisa melewati selubung ini begitu, sehingga hal tersebut bisa lebih cepat untuk transmisi cahayanya. Di antara lain digunakan untuk telepon dan TV kabel. Oke, bisa kita simpulkan bahwasanya 3 mode ini untuk yang paling besar dia transmisinya yang paling lambat sehingga hanya cocok untuk transmisi jarak pendek, dan untuk yang diameter paling kecil dia cocok untuk jarak jauh karena serat yang dipantulkan itu cahayanya lebih sedikit gitu kira-kira. Dan ini di tengah-tengahnya lah ya. Begitu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.